Oke, ada yang tanya nih di dalam komunitas dan juga yang beberapa teman-teman juga yang ketemu langsung itu tanya gimana jenis konten ataupun format konten seperti apa yang memang direkomendasikan dan itu bisa mengefektifkan kita. Misalnya nih, kita melakukan ekstrim konten di sosial media, di mana maksudnya ketika kita bikin konten satu itu bisa bermanfaat dan juga bisa memiliki value di platform lainnya. Jadi, kalau yang saya lakukan, ini yang saya lakukan, persepsi saya sendiri, saya utamanya adalah konten utama itu konten seperti ini. Konten bentuknya landscape untuk YouTube video panjang. Nah, ketika saya sudah mendapatkan formula untuk misalnya video 10 menit, saya bisa melakukan yang namanya cutting ataupun dipotong-potong-potong kecil-kecil jadi beberapa part, lalu saya bagikan ke sosial media lain seperti TikTok dan juga Instagram, Facebook seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin mau diformulasikan ke dalam podcast audio, bisa dikonvert dari video ini jadi MP3 seperti itu. Lalu misalnya dari video 10 menit nih, kita tonton ulang, kita rangkum menjadi 1 menit, lalu kita tag lagi. Jadi video landscape ini bakal ada manfaatnya juga di YouTube, karena selain itu kita bisa menjadikan video itu sebagai bahan evaluasi kita untuk bikin konten yang bentuknya portrait. Ini landscape portrait seperti yang di TikTok, dibuat dirangkum dari yang 10 menit jadi kurang dari 1 menit, lalu kita posting ke TikTok. Apalagi sekarang ada Reels dan juga YouTube Shorts, di mana mendominasi video berformat portrait ataupun yang berdiri. Jadi kalau ditanya format video yang paling ideal buat saya adalah bikin video panjang dulu seperti ini, ngoceh, lalu ntar kita tonton ulang setelah diupload ke YouTube, lalu kita rangkum, kita pecah-pecah bisa. Nah, jadi gini, dari satu video landscape buat di YouTube ini itu jadi satu konten. Kita pecah-pecah misalnya jadi beberapa part, jadi 3 bagian. Kita udah punya 4 konten. Bisa kita unggah ke YouTube, ke sosial media lain itu bisa. Jadi podcast satu episode juga bisa 5 konten. Kita evaluasi, kita take ulang dengan materi yang sama tapi dengan video yang berdiri, portrait, itu bisa nanti diposting ke TikTok, Reels dan juga YouTube Shorts. Atau mau dijadikan infografik atau carousel slide bisa. Kita rangkum, lalu kita tulis, kita buat desainnya. Kita posting di Instagram carousel atau di TikTok foto. Dan sekarang ada tuh TikTok foto. Atau misalnya dijadikan sebagai ebook atau dijadikan sebagai artikel juga bisa. Artikel untuk seperti diary itu teman-teman buat sendiri lalu diposting di Facebook juga bisa. Intinya dari satu video landscape di YouTube yang panjang itu bisa jadi banyak konten. Jadi tenang kalau misalnya teman-teman nggak perlu bingung lagi kehabisan ide konten, karena ini rulesnya teman-teman ingat, suatu konten itu bisa jadi gini, penataan bahasanya seperti apa ya? Konten baru adalah konten gimana sih? Jadi intinya konten yang kita posting di YouTube yang menurut kita konten itu lama, bisa jadi konten tersebut itu menjadi informasi yang baru untuk audiens di TikTok, Instagram, Facebook. Jadi kayak gitu. Karena setiap planet itu punya marketnya sendiri-sendiri. Belum tentu kita bikin konten di sini terus di TikTok itu beda lagi, di Instagram beda lagi. Belum tentu mereka nyambung. Kita buat aja sama temanya, tinggal kita posting di semua sosial media. Seperti itu. Itu jauh lebih bermanfaat. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, saya menyampaikan teman-teman semua bikin konten landscape video ini kan ataupun portrait biar stabil kan pasti butuh tripod nih. Saya mau nyampaikan aja ada diskon 70%, dapat sepaket tripod yang bisa ditinggikan, lalu ada ring lightnya juga, diskonnya 70%an lebih dari harga yang 200 ribuan, cuma tinggal 50 ribuan aja. Kalau misalnya nih teman-teman masih dapat rezeki mendapatkan promo tersebut, ya udah, siapa tahu teman-teman butuh, langsung check out aja. Kalau misalnya harga sudah balik normal, ya mungkin next time masih ada promonya. Intinya cek dulu aja, link ada di deskripsi atau ada di pin komen. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Kong Dimas dan sampai jumpa.